La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan pernah kamu kemudian merendahkan satu dengan yang lainnya, karena Allah sudah menciptakan kita dengan kelebihan masing-masing, dan disitulah warna hidup itu, ya kan gitu. Kalau semuanya jadi orang pinter-pinter, jadi pemimpin-pemimpin semua, siapa yang mau dimimpin? Orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang kemudian ketika dia mampu untuk marah, dia bisa mengendalikan. Bukan tidak boleh marah, manusiawi marah itu, tetapi kemudian kendalikan. Jangan sampai pertama omongannya berlebihan. Makanya perintahnya adalah diam. Kalau kemudian sangat akan marah membuat kita akan memukul atau sampai fisik, maka kemudian bacalah ta'awudz. Lalu kemudian posisinya jangan berdiri, karena itu berbahaya untuk kesehatan diri kita sendiri termasuk kepada orang lain. Kalau tidak bisa berbaring, kalau kemudian lebih baik lagi dengan berwudu. Ini petunjuk-petunjuk dari agama kita, karena itu akan berbahaya. Itu tingkatannya itu adalah marah, setelah itu karhun, itu benci, setelah itu hikdun, dendam, setelah itu hasad, itu adalah kedengkian. Dan ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Rasulullah itu cerdas luar biasa secara emosi, karena bisa mengendalikan marahnya dan kemudian bisa menempatkan marahnya di tempat-tempat yang dibenarkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak cerdas emosinya. Kenapa? Karena kita marah tentang urusan pribadi, tetapi manakala ajaran agama didustakan, dilanggar, kita malah diam-diam saja. Itu yang salah. Seorang mukmin dan muslim harus muncul ghirah, semangat untuk membela agamanya pada saat kemudian dilanggar atau dihina. Tetapi urusan-urusan pribadi justru malah kita menjadi orang yang menahan marah dan sabar. Tetapi kadang kita justru sebaliknya. Tunjukkan bahwa kita punya kecerdasan emosi dengan belajar dari ajaran-ajaran Rasulullah, apa yang kita ucapkan dan kita lakukan pada saat kita sedang marah. Memakan buah sebelum makan besar itu sangat bermanfaat bagi kesehatan, karena buah itu mengandung rasa manis yang sedang, mudah dicerna, lalu kemudian mudah diserap. Sampai kemudian berbuka puasa pun makan buah kurma, tidak langsung makan besar buah-buahan gitu ya. Sedangkan makanan yang biasa kita konsumsi lebih awal misalnya untuk memenuhi perut kita itu membutuhkan 3 jam untuk dapat diserap oleh usus, terutama zat gulanya. Dan saat diserapnya kita juga masih dalam kondisi lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah sampai detik ini Allah memberikan cintanya kepada kita. Dengan iman dan ketaatan itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Jadi jangan sampai di antara pemikiran-pemikiran jahiliyah atau masailul jahiliyah, di antaranya adalah yang beranggapan saat seseorang itu diberi harta oleh Allah yang banyak, diberikan kesenangan-kesenangan dunia oleh Allah yang banyak, lalu itu dianggap bahwa Allah sedang cinta sama dia. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu sudah diingatkan ya. Ayat 15 sampai 16, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang kemudian berasumsi dan beranggapan bahwa saat dia kemudian diberikan dunia berupa harta itu, lalu beranggapan bahwa Allah sedang memuliakan aku. Wah, sekarang saya dikasih Allah banyak nih, berarti aku dicintai Allah. Tapi saat ada manusia yang kemudian diuji dengan kekurangan harta, ada masalah dengan harta, lalu kemudian dia menganggap bahwa Allah sedang menghinakan dia. Bukan begitu kata Allah, bukan karena itu. Jadi tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu bukan dengan pemberian hal-hal duniawi, popularitas, jabatan, kekuasaan, harta, apa saja yang kesenangan dunia itu. Bukan itu lalu kemudian diasumsikan bahwa Allah sedang cinta sama dia. Salah besar. Rasulullah SAW sudah bersabda tentang itu, bahwa tanda kecintaan Allah adalah masih diberikan iman dan ketaatan kepada Allah. Istiqomah itu adalah cintanya Allah kepada seorang hamba. Dalam satu hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa may yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu membagi akhlak di antara kamu sebagaimana dia memberi rizki di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah memberikan harta itu kepada orang yang dia cintai dan juga kepada orang yang tidak dia cintai. Namun Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Inilah hadis Rasulullah yang kemudian menjawab bahwa salah satu pemikiran jahiliyah yang kadang-kadang masih muncul adalah ketika seorang merasa banyak diberikan kebaikan oleh Allah, nikmat harta, tiba-tiba dapat harta yang banyak, lalu kemudian dia dikenal, dia mendapatkan banyak kenikmatan, lalu dia beranggapan bahwa Allah sedang memuliakan dia dan mencintai dia. Namun manakala kemudian kurang, maka kemudian beranggapan bahwa Allah menghinakan. Itu salah, itu keliru, dan itu adalah pemikiran jahiliyah. Walaupun kita semua butuh harta, semua butuh untuk melakukan satu aktivitas dengan harta itu, tetapi jangan sampai kemudian pakai idiom Madura itu ya. Idiom Madura itu menyebutkan mafi fulus mampus katanya kan. Untuk andik bese ada palang mampus gitu. Jadi tidak segitunya juga gitu kan. Atau ada pakai bahasa model Arab Madura gitu, dengan kalimat al-fujuru la yutiru wal falangu la yulanglang katanya kan. Orang pocur tak keneng tero, men orang palang tak keneng langlang. Jadi ini alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk terus berada di dalam keimanan dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wabilus Sayyib yang saat ini sudah sampai kepada bab tentang apa yang harus kita baca dan lakukan pada saat kita marah. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin bacakan dulu beberapa hadis yang berkaitan tentang ini di kitab Al-Wabilus Sayyib. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu memulai dengan satu riwayat dari Sulaiman bin Surat berkata, suatu ketika saya duduk-duduk bersama Nabi SAW, sementara itu di depan kami ada dua orang yang saling mencela. Jadi atokar gitu kan, saling mencela. Salah seorang dari keduanya wajahnya itu sampai memerah katanya Sulaiman bin Surat. Jadi sampai memerah, atokar. Wah, sampai matanya merah. Urat lehernya itu sampai meregang gitu kan.
Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkannya tentu perasaan marahnya itu akan hilang. Andai kata dia mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, tentulah perasaan marahnya itu akan hilang. Muttafaqun alaih. Jadi yang kita ucapkan pada saat kita sedang dalam kondisi marah atau dalam kondisi emosi kita, maka yang diucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi pintu-pintu setan masuk kepada kita itu banyak, di antaranya adalah syahwat dan marah. Pada saat kita marah, maka jangan sampai kemudian setan bisa masuk ke dalam diri kita pada saat kita dalam posisi yang marah itu. Kemudian berikutnya beliau sampaikan hadis dari Atiyah bin Urwah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitani wa innas syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemarahan itu dari setan, sedangkan setan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya akan dipadamkan dengan air. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini sudah pada perilaku. Kalau tadi ucapan yang kita baca di antaranya adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau ini adalah berwudu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan annahu amara man ghadiba idza kana qa'iman ay yajlisa wa idza kana jalisan ay yattaji'a, bahwa beliau memerintahkan orang yang marah jika dia berdiri posisinya maka hendaklah duduk, dan jika dia duduk hendaklah kemudian berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengkomparasikan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang petunjuk-petunjuk beliau pada saat kita marah. Di antaranya di dalam beberapa hadis tadi disebutkan yang kita ucapkan adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian perilaku kita pada saat marah, kalau kita ingin meredam marah itu bisa dengan berwudu. Begitu pula dengan posisi kita. Kalau kita marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah supaya agak teredam. Kalau kemudian masih saja marah duduk, sudah berbaring saja. Nah, ini petunjuk-petunjuk dari agama. Kira-kira saya ingin menyampaikan petunjuk dari kitab Mausu'atul Ijaz Al-Quran itu, Dr. Nadia Tayyarah. Ini bagus, kitab ini memberikan penjelasan-penjelasan secara medis dan ilmiah tentang ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga ketika saya tadi sempat baca ini tentang posisi kenapa harus berubah dari berdiri ke duduk itu secara ilmiah, nanti ada penjelasannya, karena Dr. Nadia ini luar biasa penjelasannya. Termasuk diantaranya ketika kita dihadapkan pada makanan itu sebenarnya mendahulukan buah daripada makan dulu. Jadi beliau menyarankan bahwa kalau ada pilihan makanan, yang pertama kali dimakan adalah buah-buahan dulu. Nah, kalau kita kan tidak, nanti buah-buahan setelah makan gitu. Nah, beliau kemudian sampaikan dalilnya itu, ada dalilnya itu, Allah mendahulukan penyebutan buah-buahan sebelum daging dan makanan, walaupun itu tidak menunjukkan urutan. Beliau sampaikan misalnya di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 20 sampai 21 itu, wa faqihatim mimma yatakhayyarun
walahmi thairim mimma yastahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 22 disebutkan, wa amdatnahum bifakihatin walahmim mimma yastahun, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Jadi memang itu tidak menunjukkan urutan, tetapi paling tidak yang didahulukan adalah dahulukan buah, katanya Dr. Nadia Tayyara itu ketika kemudian bahas. Nah, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Ternyata memakan buah sebelum makan besar itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Jadi, karena buah itu mengandung rasa manis yang sedang, mudah dicerna, lalu kemudian mudah diserap oleh tubuh. Jadi makan buah-buahan itu lebih awal, karena itu mudah dicerna, mudah diserap, dan kadar gulanya itu sedang aja. Nah, makanya sampai kemudian berbuka puasa pun yang pertama kali disuruh makan buah kurma, tidak langsung makan besar buah-buahan gitu ya. Nah, ada penjelasan beliau bahwa usus manusia itu sudah mudah sekali untuk menyerap yang namanya dagingnya buah-buahan itu atau buah-buahan itu. Waktunya singkat ketika kemudian makan itu, dan kemudian bisa meredakan rasa lapar ketika kita kemudian makan buah, dan juga membantu kekurangan gula dalam tubuh kita. Makanya buah-buahan dulu ya. Sedangkan makanan yang biasa kita konsumsi lebih awal, misalnya untuk memenuhi perut kita itu membutuhkan 3 jam untuk dapat diserap oleh usus, terutama zat gulanya, dan saat diserapnya kita juga masih dalam kondisi lapar. Nah, jadi daging buah itu mudah dicerna, mudah diserap, langsung berkhasiat menjadikan usus kita ini lebih aktif dalam mencerna dan menyerap makanan. Inilah hikmahnya kenapa kemudian ada urutan ya dalam Al-Quran itu, walaupun tanda waw dan itu tidak harus kemudian berurutan, tapi paling tidak dahulukan buah gitu kan, dahulukan buah pada saat kita mau makan. Karena selama ini kan terbalik ya, habis makan kemudian makan buah, atau kemudian tambun amis gitu kan. Nah, harusnya itu terbalik. Nah, apa penjelasan dari Dr. Nadia Tayyara itu ketika menjelaskan tentang masalah emosi ini ya, tentang marah ini, kenapa kemudian harus duduk, apa efeknya marah dan sebagainya itu, beliau menjelaskan begini. Jadi kita ini punya emosi ya. Jadi rasa sedih, takut, gelisah, termasuk marah, itu akan meningkatkan yang namanya sekresi hormon adrenalin dan non adrenalin kita. Jadi sehingga mengakibatkan bertambahnya yang namanya detak jantung. Kadang juga menyebabkan peningkatan yang namanya tekanan darah akibat penyempitan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, orang yang kemudian emosi ini atau lagi marah ini, biasanya efeknya itu adalah antara lain ada peningkatan gula darah saat kita marah, karena akibat pelepasan yang namanya glikogen ya, dalam liver, sehingga mengakibatkan penyakit diabetes. Maka sebagian para ahli itu menyebutkan bahwa sebagian besar kasus diabetes itu timbul karena emosi yang berlebihan. Jadi ibu-ibu jangan buat emosi bapak lah ya, supaya tidak kena diabetes ya. Begitu sebaliknya juga bapak-bapak jangan buat ibu marah supaya kemudian tidak diabetes. Nah, ini kayaknya sederhana, tapi ternyata begitulah petunjuk-petunjuk agama ini. Kalau kemudian diteliti secara ilmiah itu sangat bersinggungan dengan kesehatan kita. Orang yang marah itu akan meningkatkan kadar kolesterol. Jadi tidak usah macam-macam tentang makanan, kalau bapak dan ibu suka marah-marah itu kolesterolnya tinggi itu nanti. Jadi ada juga terjadinya gangguan pencernaan, termasuk diantaranya adalah menipisnya sistem kekebalan tubuh, lemah jadinya ya. Oleh karena itu, kenapa kemudian petunjuk
Nabi SAW itu menyebutkan kalau kita kondisi marah dalam kondisi berdiri lalu kemudian disuruh duduk, dan pada saat duduk lalu kemudian masih marah saja maka berbaring, itu ternyata diketahui bahwa saat kita berada dalam kondisi emosi, dalam kondisi berdiri itu ternyata hormon non adrenalinnya itu saat kita marah itu dapat bertambah cepat 2-3 kali kalau pada posisi berdiri, ya, karena memang naik itu, ya. Maka oleh karena itu kalau disuruh duduk itu supaya kemudian tidak cepat terjadinya penambahannya, itu berbahaya, ya. Suruh duduk, kalau tidak bisa kemudian lalu berbaring. Ini kemudian penjelasan ilmiah dari beliau dari hasil penelitiannya, dan memang benar apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah itu petunjuk-petunjuk yang sangat bagus. Nah, lebih dari itu kemudian kalau memang masih saja marah, maka kemudian disuruh untuk berwudu dan nanti bisa dibawa sholat. Nah, karena kenapa? Karena posisi sujud itu adalah posisi di mana jantung itu menjadi tegak dengan kemiringan hampir 45 derajat itu. Nah, saat itu jantung tidak perlu kemudian bekerja keras untuk memompa darah karena memang sudah posisinya, jadi langsung di bawah secara spontan pada saat posisi kita sedang sujud itu. Nah, juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengingatkan itu, ya, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi SAW, ajarkanlah, permudah dan jangan mempersulit. Jika kamu marah, diamlah. Jika kamu marah, diamlah. Jika kamu marah, diamlah. Sampai 3 kali Rasulullah menyatakan. Jadi di dalam riwayat yang lain itu disebut saat kamu marah itu diam. Biasanya kalau orang marah itu kalau tidak diam habis itu, Pak. Yang namanya kejelekan, kebaikan semua diungkap pada saat kemudian marah, A sampai Z itu disampaikan sudah. Makanya kenapa kemudian Rasulullah SAW menyuruh kalau kamu lagi marah diam. Diam dulu, diam. Bisa ndak begitu? Sampai kemudian para ahli jiwa itu menyarankan orang yang sedang marah itu kalau mau ngomong nanti kalau sudah hitungan ke 30. Itu orang-orang ahli jiwa itu kalau kita lagi marah ambu caca itu babo aja sudah, nanti saya keluar pasti jelek dan itu nanti berbahaya, ya, kalau kita lagi marah. Makanya orang ahli jiwa itu kalau sedang marah baru kamu ngomong setelah hitungan ke 30. Jadi ketika mau ngomong sudah marah 1, 2, 3, berhenti dulu sampai 30, itu nanti reda. Nah, itu orangnya. Tapi kalau sudah orang marah nggak ada, itu sudah nggak ada, ya. Makanya kalau dalam ilmu psikologi itu orang marah itu kan ada 3 macam modelnya. Yang pertama itu namanya acting out, ada yang model dumping, ada yang model burying. Nah, model acting out itu adalah orang marah seperti buka jendela lalu semua diungkapkan semua, tak kelar langkau buka, wah diungkap semua A sampai Z. Apa saat itu selesaikah masalah? Iya, kayaknya selesai, lega, tapi efeknya pada yang lain, orang pada takut, betina itu efeknya besar itu, karena kita tidak diam. Padahal Rasulullah menyebutkan kalau kamu lagi marah diam, pasti akan efek yang jelek. Maka kadang-kadang suami yang marah sama istrinya itu bagus diam saja, keluar rumah saja, diam, jangan ngomong. Karena kalau ngomong itu sama istrinya dibudi namun emosi, talak, cerai, itu yang berbahaya, punya efek hukum sudah. Makanya kalau marah diam. Ada orang laki-laki, seorang suami yang begitu biasa kalau sudah tengkar, saya tidak tengkar, kalau sama istri saya lagi tengkar saya keluar saja, Ustaz, daripada saya ngomong yang macam-macam, emosi gitu kan. Nah, itu perintah-perintah agama itu luar biasa, tentang posisi, tentang suruh diam, tentang membaca ta'awud, tentang berwudu dan sebagainya. Sudah begitu sangat lengkap penjelasannya.
Hanya kadang-kadang kita yang kemudian tidak menjalankan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengingat bagaimana kemudian Rasulullah SAW yang kemudian dikenal sebagai seorang yang punya kecerdasan emosi yang luar biasa. Jadi kalau istilah kecerdasan emosi itu kan muncul pada saat tahun 1990-an. Itu seorang peneliti namanya Daniel Goleman. Daniel Goleman itu tahun 90-an itu mencetuskan istilah kecerdasan emosi. Kenapa kecerdasan emosi itu penting? Karena beliau menyebutkan bahwa orang yang sukses itu, orang yang berhasil dalam hidup itu bukan karena IQ-nya tinggi, ya, bukan karena ininya tinggi, ya. Tetapi orang yang sukses, orang bahagia itu adalah orang-orang yang punya kecerdasan emosi. Ya, itu diungkap tahun 90-an. Jadi kan dulu itu kita semua menganggap bahwa anak pinter itu kan kalau hitung-hitungannya pinter, pokoknya pinter lah. Pinter itu diukur dari apa? Dari IQ-nya. Ternyata tahun 90-an muncul istilah kecerdasan emosi itu, bahwa orang yang pinter, bahwa orang yang sukses itu bukan cuma orang yang pinter, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang punya kecerdasan emosi. Itu tahun 90-an. Nah, kemudian tahun 2000 muncul lagi peneliti ya dengan istilah kecerdasan spiritual, itu Dana Zohar dan Ian Marshall itu mencetuskan istilah itu. Lalu kemudian banyaklah kecerdasan-kecerdasan yang lain. Sampai sekarang pun kemudian dipilah-pilah lagi dalam pendidikan itu, ada kecerdasan-kecerdasan masing-masing orang itu. Ada anak yang cerdas seni budayanya, seninya, ada yang cerdas di matematika, ada yang cerdas di olahraga. Jadi tidak boleh menghina. Ada yang pintar olahraga, tidak tahu matematika, tidak tahu ekses, lalu kemudian dihina. Tidak. Kita ini masing-masing punya kecerdasan yang diberikan Allah. Kita punya kelebihan masing-masing. Makanya kalau dalam mahfudzat itu disebutkan la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan pernah kamu kemudian merendahkan satu dengan yang lainnya, karena Allah sudah menciptakan kita dengan kelebihan masing-masing. Dan disitulah warna hidup itu. Jadi kalau beragam semuanya jadi pinter, jangan-jangan nanti tidak ada yang mau kerja kan gitu. Kalau semuanya jadi orang pinter-pinter, jadi pemimpin-pemimpin semua, siapa yang mau dimimpin? Jadi masing-masing punya kelebihan dan peran masing-masing. Jadi ada kaya, ada miskin, ada yang modelnya pimpinan, ada yang bawahan. Karena ada impian saya jadi pemimpin, tikel pon, engkau lah pentua, tak bisa memimpin. Itu sudah perannya di situ. Jadi kelebihannya di situ. Tetapi jangan kemudian salah atau menghina peran-peran itu. Sama seperti sepeda motor. Itu sering sudah kita sampaikan. Jadi sepeda motor itu jangan bangga kalau tidak ada bensin gitu kan. Bensin ada full semua, bannya kempes juga tidak bisa jalan juga gitu kan. Semua punya peran masing-masing. Nah, oleh karena itu sekarang yang kita kaji khusus tentang masalah marah ini, karena yang kita kaji tentang masalah marah, ternyata marah itu bagian dari kecerdasan emosi. Dan ternyata Rasulullah SAW itu sebagai teladan kita memang luar biasa, manusia yang luar biasa untuk bisa kita tiru, karena semuanya kompleks ada di Rasulullah. Rasulullah SAW itu kalau kita belajar di sejarah perang Uhud, perang Uhud itu adalah kesempatan Rasulullah kalau mau marah itu bisa marah itu. Tapi Rasulullah toh tidak melakukan itu, ya. Rasulullah bermusyawarah sebelum perang. Rasulullah kemudian tidak langsung memarahi pemanah-pemanah yang turun itu, cuma menegur saja biasa. Bukan berarti kita tidak boleh marah, tapi kemudian marah itu harus dikendalikan. Salah satu diantaranya adalah dibatasi bicaranya. Karena kalau bicaranya tidak dibatasi, orang marah itu nanti bisa kebaikan amal yang sudah dia buat akhirnya diketahui orang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu model marah acting out. Ada juga model marah dumping. Model marah dumping itu adalah marah kepada orang lain atau objek lain, padahal marahnya bukan sama dia, tapi hanya pelampiasan. Contohnya misalnya suami istri lagi bertengkar di rumah. Salah satunya adalah guru. Nah, habis atokar bengkona, ntar ngajar.
masih marah sama istrinya, pegel kabinena itu kan. Nah, sampai di sekolah muridnya ada yang salah sedikit, waduh sudah langsung maju kamu, seperti kesalahan luar biasa itu namanya dumping. Ada pegel marah sama orang, lalu kemudian dicari tidak ketemu, masih pegel, dapat ke bengkona beda koceng lebat, pas ngalak, sudah sepat itu, segala macam. Itu namanya dumping, itu namanya pelampiasan ya. Jadi pelampiasan. Jadi marahnya itu bukan sama dia, tapi kepada objek yang lain. Itu tapi hati-hati. Model dumping ini bahaya nanti. Beda musuh polek selain kan, akhirnya cari musuh baru itu namanya. Jadi seperti guru tadi itu anaknya dimarahi, seperti itu. Atau kemudian model dumping itu contohnya adalah orang yang kemudian marah-marah di kelurahan atau di desa misalnya, sudah apel. Yang tidak datang itu 5 orang, yang hadir itu dari pegawai itu adalah 15 orang, yang tidak datang 5, yang hadir cuma 10 orang. Siapa yang dimarah-marahi oleh Pak Kepala Desanya? Yang hadir. Iya kan? Apel tidak menghargai, tidak hadir. Nah yang hadir itu yang dimarah-marahi. Giliran yang tidak hadir itu tidak kena marah gitu kan. Itu dumping. Makanya hati-hati juga gitu kan. Nah, ini yang bahasanya kalau dalam bahasa dakwah ini, bahasa dakwah harus santun. Nah, kita jadinya ketika berdakwah gini misalnya, lalu kemudian marah-marah sama orang yang tidak datang. Kok tidak datang? Ini yang datang jadinya apa? Kok datang ke kiri itu? Mubalik ya itu. Jadi itu model marah juga, model marah. Kaca yang tidak salah dilempar. Nah, jadi ngamuk-ngamuk itu namanya dumping. Nah yang model ketiga itu adalah barying. Jadi model marah yang kemudian ditahan, tapi itu bisa tekanan darah juga itu. Jadi bagaimana Islam kemudian mengendalikan marah itu ya? Sebagaimana kemudian Rasulullah SAW tadi itu punya kesempatan sebenarnya marah, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang peristiwa itu, bagaimana sabarnya Rasulullah, lalu Rasulullah mengganti dengan kecerdasan emosi itu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Seandainya engkau kasar, keras hati, maka mereka akan menyingkir dari lingkungan kamu ya. Maka mohonkanlah ampun bagi mereka, maafkan mereka, dan kemudian bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka pasrahkanlah, tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi kecerdasan emosi Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam Quran surat Ali Imran 159. Jadi yang pertama itu adalah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Jadi Nabi Muhammad itu lemah lembut, orangnya tidak kasar kalau ngomong itu ya, tidak keras hati juga. Itulah kemudian yang membuat orang jadi senang. Jadi Rasulullah itu memang luar biasa cara kemudian mendidik dan mengajarkan ya. Sampai kemudian banyak para sahabat mengakui cara mendidik Rasulullah itu luar biasa. Ada bapak dan ibu bisa baca kitabnya Rasulullah sebagai seorang muallim itu ya. Itu luar biasa juga. Contoh misalnya ketika ada seorang pemuda yang hiperseks, dia sangat haus dengan seks gitu, syahwat, lalu kemudian menyatakan akan masuk Islam, tapi izinkan saya berzina, idzinli zina ya. Minta izin kepada Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya tetap kondisi berzina. Oh, namanya sahabat yang sudah marah, ini gila ini orang mau masuk Islam tapi Rasulullah
kemudian mengatakan sini sini sini, duduk di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pakai pendidikan yang luar biasa, diajar, kamu mau berzina, kalau umpama kamu mau berzina dan zina itu dilakukan sama perempuan itu adalah ibumu yang dizinai orang, gimana kira-kira kamu? Marah ya Rasulullah, aku yang akan jadi penebus. Kalau itu anakmu yang dizinain, kamu marah? Marah ya Rasulullah. Kalau itu bibimu dari bapakmu, marah. Kalau itu bibimu dari ibumu, marah. Kalau itu saudaramu, saudara perempuanmu, marah enggak? Marah ya Rasulullah. Kalau begitu gimana? Akhirnya dia kemudian, kalau begitu saya tidak mau berzina. Ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecerdasan emosi Rasulullah. Jadi kita ini sekarang ini diajarkan dalam menata emosi-emosi kita, termasuk diantaranya adalah ketika kita marah, ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita lakukan, karena itu petunjuk-petunjuk penting ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tidak cerdas emosinya. Nah, kalau Daniel Goleman itu kemudian mengenalkan tentang istilah kecerdasan emosi, apa sih cirinya orang yang cerdas emosinya? Ternyata menurut beliau paling tidak ada 3 ciri orang itu kemudian punya kecerdasan emosi. Yang pertama adalah dia bisa mengendalikan marahnya saat dia marah ya. Jadi Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang yang meminta sebuah nasihat, lalu Rasulullah SAW menasihati dia, la taghdab, faraddada miraran, terus begitu Rasulullah, la taghdab, nasihati aku ya Rasulullah, tapi jangan banyak, ya jangan marah, itu saja, apalagi jangan marah, jangan marah, karena ini ternyata adalah seorang temperamental. Jadi Rasulullah itu, kecerdasan Rasulullah itu dalam mendidik dan mengajar itu selalu melihat objek dakwahnya. Jadi objek dakwahnya kalau model seperti tadi itu Rasulullah mendidiknya begitu, pakai logika, gimana kalau itu sama. Jadi tidak marah. Jadi kalau kita, apa? Kamu bilang mau berzina? Wah, itu sudah lari itu. Rasulullah diajak. Nah, kalau yang ini tadi minta nasihat, orangnya temperamental. Apa kalau bahasa Maduranya itu? Suka marah-marah itu. Nah, dia minta nasihat dalam agama, terus dinasihati oleh Rasulullah, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Terus berulang. Akhirnya itu kan yang paling pokok dan penting. Nah, dalam riwayat itu disebutkan katanya itu Abu Darda, tapi ada juga yang menyatakan itu adalah Jariyah bin Qudamah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW juga disebutkan oleh beliau, laisa sadidu bisur'a innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi bukan orang yang ahli gulat itu, orang yang kuat itu adalah ahli gulat, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah manakala dia punya posisi kedudukan untuk marah, tapi kemudian dia biasa tahan. Itulah dia orang yang punya kecerdasan emosi. Jadi sekali lagi, orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang kemudian ketika dia mampu untuk marah, dia bisa mengendalikan. Bukan tidak boleh marah, manusiawi marah itu, tetapi kemudian kendalikan, jangan sampai pertama omongannya berlebihan. Makanya perintahnya adalah diam. Kalau kemudian sangat akan marah membuat kita akan memukul atau sampai fisik, maka kemudian bacalah ta'awudz. Lalu kemudian posisinya jangan berdiri, karena itu berbahaya untuk kesehatan diri kita sendiri termasuk kepada orang lain. Kalau tidak bisa berbaring, kalau kemudian lebih baik lagi dengan berwudu. Ini petunjuk-petunjuk dari agama kita, karena itu akan berbahaya ya. Nah, orang yang punya kecerdasan emosi itu tandanya adalah dia bisa mampu untuk tidak marah pada saat kemudian dia saatnya bisa untuk marah. Dia bisa mengendalikan diri. Atau lebih besar dari itu adalah saat kemudian, kata Daniel Goleman, itu adalah dia mampu untuk berbuat sabar. Lebih makro lagi adalah orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang sabar. Nah, tentu kalau dalam bahasa agama kita, dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang sabar ini sudah dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu nanti akan diberikan rahmat dari Allah, akan diberikan petunjuk, dan mereka lah orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Orang-orang yang sabar inilah yang kemudian dimaksud punya kecerdasan emosi yang tinggi. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh itu.
Jadi kalau dalam sejarah, siapa orang yang kemudian didatangi Rasulullah pertama kali ketika sakit, padahal orang ini yang kemudian menyakiti Rasulullah setiap mau ke masjid, ketika sakit Rasulullah yang pertama datang. Bagaimana perilaku Rasulullah kepada orang yang menghina beliau, menyakiti beliau. Nah, inilah kecerdasan emosi yang dicontohkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ciri orang yang punya kecerdasan emosi itu yang pertama adalah dia bisa memanajemen, mengendalikan emosinya untuk tidak marah yang berlebihan sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik. Dia bisa mengendalikan, dan secara makro dia punya kekuatan kesabaran. Nah, bagaimana Rasulullah juga diberikan contoh saat Abu Bakar As-Siddiq itu, dan kita tidak bisa mungkin melakukan ini ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu sedang dimarah-marahi orang gitu ya. Rasulullah ada di sampingnya, dimarah-marahi orang. Lalu kemudian Rasulullah masih bersama Abu Bakar, karena Abu Bakar diem saja gitu, diem. Giliran Abu Bakar tak kuat berdiri lalu balas, Rasulullah kemudian menyingkir. Nah, karena ditinggal oleh Rasulullah, Abu Bakar kemudian tanya, ya Rasulullah kenapa meninggal? Tadi waktu kamu dimarah-marahi orang lalu kamu diam saja, lalu kemudian sekedar diam saja kamu, malaikat banyak yang mendoakan kamu. Giliran kamu berdiri mau balas dan marah, setan sudah ada di samping kamu. Aku tidak mau bersama dengan setan ya, karena setan itu masuknya kepada kita adalah dengan pintu-pintu, di antaranya adalah pintu marah dan pintu syahwat. Makanya kalau ada orang marah biasanya matanya merah sampai uratnya menegang, lalu kemudian matanya merah, itu setan sudah masuk. Dan kalau dibiarkan marah itu akan berubah menjadi kebencian. Kalau tidak terlampiaskan kadang-kadang kebencian, kalau sampai tidak. Dan kalau kebencian itu masih terus ditanam, namanya hikdun, dendam. Orang yang dendam ini bahaya Pak, habis kebaikannya karena gara dendam itu, tidak selesai-selesai. Bahkan kemudian nanti bisa hasad, kedengkian, dan itu berbahaya. Jadi kalau orang-orang yang mulanya anak-anaknya itu tingkatannya itu adalah marah, setelah itu karhun, itu benci, setelah itu hikdun, dendam, setelah itu hasad, itu adalah kedengkian. Dan ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Orang yang kemudian tidak selesai penyakitnya dengan dendam, kebencian dan sebagainya, itu akan merongrong imunitas tubuhnya sendiri. Tidak hanya efek kesehatan dirinya yang akan terjadi, tapi juga akan berbahaya terhadap nilai-nilai ukhrawi atau nilai-nilai pahala yang sudah dia lakukan. Bagaimana kemudian tidak digambarkan oleh Rasulullah orang yang dendam dan penuh kedengkian ini? Maka nanti seperti kemudian api yang membakar kayu bakar. Nanti pahala saya kok hilang, pahala saya kok hilang. Mana pahala? Itu karena kita setiap hari dimakan oleh kedengkian dan kebencian itu. Hati-hati dengan dendam, kebencian, kedengkian, karena itu bisa mengelupas, merontokkan seluruh amal-amal pahala kita. Kemudian yang kedua, saya singkat saja, orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang cerdas itu secara emosi adalah dia punya kepedulian yang tinggi kepada orang-orang yang di sekitarnya. Maka hadis Rasulullah SAW yang sudah pernah kita pelajari, siapa yang meringankan kesusahan orang lain, Allah akan ringankan kesusahannya nanti di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya yang lain. Itu adalah bagian-bagian dari urutan-urutan kita disuruh oleh Allah untuk kemudian menjadi orang yang peduli. Ciri kecerdasan emosi yang kedua adalah dia peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak cuek-cuek saja. Jadi kalau cuek-cuek saja kepada orang, itu berarti dia termasuk orang yang tidak punya kecerdasan emosi. Dan yang terakhir, ciri orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah apabila dia berbicara adalah istilahnya straight to the point, langsung pada pokoknya. Jadi dia tidak bertele-tele, tetapi juga tidak tinggi-tinggi banget atau tidak merendah-rendah banget. Jadi kalau berbicara dengan orang lain, ciri orang ini cerdas secara emosi adalah dia asertif. Dia bicara apa adanya saja.
tidak muluk-muluk tinggi-tinggi atau kemudian tidak merendah-rendah. Jadi komunikasi kita sesama muslim ya biasa saja. Jangan kemudian menengkok, mobilnya, bengkona, wah, segala macam. Itu orang muluk-muluk ya. Tapi juga tidak merendah-rendah. Merendah-rendah itu kula tidak usah merendah-rendah, tidak usah juga muluk-muluk. Biasa saja. Itulah orang yang punya kecerdasan emosi. Maka kita belajar dari Rasulullah SAW bahwa bagian dari zikir atau doa yang kita lakukan pada saat kita dalam kondisi marah, hati-hati, kendalikan. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi kendalikan, karena ada tempat-tempat yang dimana kita harus marah. Apakah Rasulullah SAW tidak pernah marah? Rasulullah pernah marah, ya, pernah marah. Tetapi marahnya Rasulullah itu adalah bukan karena persoalan pribadi, tapi ketika ajaran agama itu dilanggar. Ada sekitar 67 catatan yang kemudian dicatat oleh Syekh Muhammad Ali Utsman itu ketika menulis kitab Indama Ghadibar Rasulullah. Jadi saat Rasulullah marah. Pernahkah Rasulullah marah? Rasulullah pernah marah ketika kemudian melihat ada kelompok masyarakat muslim yang kemudian masih miskin, padahal di situ ada pimpinannya. Marah Rasulullah, ini siapa yang ngurus kok masih ada yang miskin di sini? Padahal bantuan, padahal sudah ada semuanya. Rasulullah marah. Rasulullah marah ketika melihat gambar di rumahnya ketika tirai sama Aisyah. Rasulullah marah. Marahnya Rasulullah tapi bukan marah yang kemudian umumnya kita, tapi bukan urusan pribadi, tapi adalah urusan ketika ajaran agama itu dilanggar atau didusta. Rasulullah pernah marah kepada imam yang terlalu panjang. Pernah begitu. Itu riwayatnya jelas. Rasulullah pernah marah ketika kemudian misalnya Ali bin Abi Thalib mau nikah dengan putrinya Abu Jahal. Ada sekitar 67 yang saya catat tentang kemarahan Rasulullah, yang itu bisa kita baca di kitabnya Syekh Muhammad Ali Utsman itu dalam kitabnya Indama Ghadibar Rasul. Itu juga bagus untuk sebuah kajian. Kesimpulannya, Rasulullah itu cerdas luar biasa secara emosi karena bisa mengendalikan marahnya dan kemudian bisa menempatkan marahnya di tempat-tempat yang dibenarkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak cerdas emosinya. Kenapa? Karena kita marah tentang urusan pribadi, tetapi manakala ajaran agama didustakan, dilanggar, kita malah diam-diam saja. Itu yang salah. Seorang mukmin dan muslim harus muncul ghirah, semangat untuk membela agamanya pada saat kemudian dilanggar atau dihina. Tetapi urusan-urusan pribadi justru malah kita menjadi orang yang menahan marah dan sabar. Tetapi kadang kita justru sebaliknya. Tunjukkan bahwa kita punya kecerdasan emosi dengan belajar dari ajaran-ajaran Rasulullah, apa yang kita ucapkan dan kita lakukan pada saat kita sedang marah. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan wawasan kepada kita untuk selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.